Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru semua hari ini. Semoga pada hari ini, di kesempatan pada hari ini kita diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, berikan kesehatan yang mana nantinya apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Pada hari ini kita semua berkumpul di sini untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang mana adalah bentuk aksi nyata yang harus kami sampaikan sebagai guru penggerak saya, Bu Eva Wahyustiorini dan juga Ibu Anita Rahmawati sebagai pemenuhan tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Sebelumnya ini nanti akan dibagi dua. Yang pertama nanti pematerinya adalah Ibu Anita Rahmawati yang kemudian akan saya lanjutkan sampai dengan nanti di akhir diseminasi. Untuk selanjutnya materi 1 langsung saja akan disampaikan oleh Bu Anita Rahmawati. Monggo Bu Anita, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Oke, mohon izin untuk berbagi nggih, jadi berbagi pengalaman dan pengetahuan saya selama di program Guru Penggerak berkaitan dengan budaya positif. Oke, kira-kira ini biar lebih semangat lagi, jargonnya semapa bagaimana Bapak Ibu? Ketika saya sebut semapa, jaya, semapa? Semapa? Jaya, oke. Semakin lama semakin keras gitu Bapak Ibu nggih. Saya kasih contoh, semapa jaya, semapa jaya, semapa jaya. Bisa? Oke, kita mulai nih Bapak Ibu. Semapa jaya, semapa jaya, semapa. Oke, terima kasih. Sudah muncul aura positif di antara kita. Karena apa Bapak Ibu? Yang akan saya bahas hari ini adalah berkaitan dengan budaya positif. Itu akan muncul ketika ada aura positif yang hadir di dalam diri kita. Oke, kira-kira budaya positif apa ya yang terbayang oleh Bapak Ibu? Budaya positif. Apakah di sekolah kita tidak ada budaya positif? Ada. Oke, pripun Pak Guru? Dilakukan siswa atau guru di sekolah kita yang mencerminkan insan intelektual. Bagus, satu lagi kira-kira. Monggo, Ibu yang mewakili, siapa ini kira-kira? Budaya positif. Terima kasih. Budaya positif adalah merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Oke, terima kasih Bapak Guru, Ibu Guru hebat. Oke, budaya positif ini segala sesuatu yang membudaya, tapi apakah tiba-tiba muncul? Tidak Bapak Ibu. Jadi kita harus melalui beberapa tahapan, melalui disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia, kemudian berkaitan dengan hukuman, penghargaan. Nanti kita akan bahas lebih detail. Ternyata yang kita anggap selama ini benar, selama ini kita anggap itu hal yang biasa, ternyata semua itu salah. Saya juga banyak belajar dari guru penggerak. Jadi yang semula penghargaan bagi saya itu hal yang positif, ternyata tidak. Saya lanjut ya Bapak Ibu, mohon maaf atas gangguan tadi. Oke, di sini kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif.
kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian yang terakhir motivasi perilaku. Nanti yang berada di sisi satunya akan dibahas habis dengan Bu Eva. Jadi Bu Eva nanti mulai kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Oke, berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu pernah mendengar teacher oriented sama teacher center sama student center. Nah, kira-kira kalau teacher center adakah yang masih melakukannya? Masih ada. Oke, padahal sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berpihak kepada murid. Jadi kita nggak boleh Bapak Ibu itu pas zaman saya sekolah iya masih teacher center. Jadi gurunya menerangkan, murid hanya menerima saja secara pasif. Tapi sekarang berubah, kita harus mengubah. Kita harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam ada pada peserta didik. Jadi kita harus berorientasi pada peserta didik. Kita harus melihat bagaimana peserta didik kita. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Bukan berarti kita harus memperhatikan satu persatu ya Bapak Ibu. Berdiferensiasi ini kenapa? Karena setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, punya pola belajar yang berbeda. Tapi kita tidak harus satu persatu, kita bisa melompokkan mereka menjadi beberapa golongan. Kita bisa melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu, kemudian kita golongkan menjadi sesuai dengan karakternya masing-masing. Kebutuhan di sini berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan filosofi KHD Bapak Ibu. Jadi KHD itu mengandaikan kita guru ini adalah seorang petani dan sekolah ini adalah lahannya atau sawahnya. Nah, kira-kira kalau kita diberi bibit ini padi, kita paksa atau pola tanamnya pakai jagung, maksimal nggak? Nggak bakalan. Jadi kita harus menuntun anak, bukan untuk kamu harus jadi ini, tidak. Jadi fungsi guru di sini adalah menuntun anak seperti layaknya kami. Dia tidak sulapan ini padi harus jadi jagung, tidak. Tapi petani di sini memberikan pupuk biar subur, biar tumbuhnya maksimal, panennya luar biasa. Sama halnya dengan seorang guru. Jadi guru hanya menuntun, menebalkan kembali karakter yang sudah ada di peserta didik agar tercapai kesuksesan yang sudah menjadi kodratnya. Ya, jadi kita tidak boleh, kamu ini mau jadi apa? Nah ini juga tidak boleh di budaya positif ya Bapak Ibu ya. Selain itu di sini juga berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakannya bertahap. Belum sempurna, kita tetap senantiasa berkolaborasi agar lebih baik dan lebih baik lagi. Yang pertama di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sudah kita lakukan. Di awal pembelajaran pasti diawali dan berdoa. Oke, sholat berjamaah alhamdulillah sudah, meskipun ada beberapa yang masih sholat sendiri terlambat. Nah ini tugas kita sebagai Bapak Ibu guru untuk memupuk budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian berbineka global, Indonesia kaya akan suku, kemudian bergotong royong. Nah yang baru nampak kemarin anak-anak kita ajak untuk apa? Membersihkan kelas, gotong royong, susah senang dijalankan bersama. Nah ini penanaman karakter-karakter pada peserta didik ini adalah tujuan atau apa? Tugas dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang berikutnya mandiri. Nah ini mandiri. Anak itu sudah tidak harus disuruh. Kalau mandiri itu sudah berasal dari dalam diri. Jadi tidak tergantung. Misalkan anak datang mepet waktunya, dia sudah
belum mandiri, lihat pintu gerbang, oh kok kosong, wah saya bisa pulang. Nah ini belum ada kemandirian dalam diri peserta didik kita. Jadi tanpa ada atau tidak ada hukuman atau penghargaan, anak-anak tetap menjalankan nilai kebajikan yang ada. Kemudian penalaran kritis, di sini apalagi anak SMA pasti kita berikan pemahaman dengan tingkat kesulitan yang berbeda disesuaikan dengan anaknya agar mereka mengembangkan nalar kritisnya. Kreatif, di sini kita mau memberikan wahana untuk eksplor pengetahuan sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang berikutnya disiplin positif. Apa ya kira-kira disiplin positif ini? Apa ya? Kalau saya bilang disiplin, kira-kira gambaran kita peraturan, benar nggak? Hukuman, betul? Tindakan, sikap. Disiplin itu kan kata kerja, itu berarti ada tindakan. Oke, terima kasih. Tapi di sini ada embel-embelnya positif loh Bapak Ibu, jadi beda. Sekarang kita harus berubah untuk jadi lebih baik. Jadi disiplin positif di sini tidak serta-merta karena ada peraturan, ada hukuman, anak-anak akhirnya takut, tapi tidak dimulai dari dirinya, tidak ada kesadaran. Jadi kalau misalkan, ini mohon maaf, misalkan kita ada yang memberikan hukuman, apakah jaminan nanti ke depan anak tidak mengulanginya? Tidak juga. Apakah nanti jaminan ketika misalkan bolos dengan rayuan dia akan tidak mengulanginya? Juga tidak juga. Nah, disiplin positif ini harus muncul dalam dirinya. Nah, tugas kita adalah untuk membantu memunculkannya itu. Jadi kira-kira di sekolah kita sudah tercipta disiplin positif? Oke, terima kasih. Jadi masih perlu dikembangkan lagi, masih perlu dikelola lagi penanaman disiplin positif. Oke, disiplin positif di sini salah satu penanaman disiplin diri yang menumbuhkan kesadaran Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar tindakan, tapi sadar dari dalam dirinya tanpa adanya penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai contoh yang tadi saya ungkapkan, atau misalkan kita sebagai guru, misalkan ya, misal Kalau ada kepala sekolah kita datangnya pagi, nanti kepala sekolah nggak ada, beda lagi. Nah ini yang masih belum muncul dalam diri kita. Di sini tugasnya guru adalah memunculkan motivasi intrinsik dari kesadaran dalam diri siswa. Ketika disiplin ini sudah tercipta, akhirnya akan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Semua akan berjalan sesuai dengan rule-nya. Tidak perlu ada penghargaan, tidak butuh hukuman. Kalau itu sudah menjadi kewajibannya, dia akan laksanakan. Kalau itu sudah mendarat dari dalam dirinya tanpa ada ataupun tidak ada diktate, ada atau tidak ada kepala sekolah, ada atau tidak ada guru, dia akan tetap melakukan nilai kebajikan yang diyakininya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan? Nilai-nilai baik yang kita sepakati. Nah, kita sepakati bersama tanpa membedakan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada banyak Bapak Ibu sebenarnya. Di sini yang saya ungkapkan ada 3. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Di sini yang dimunculkan nilai kebajikannya adalah dimensi-dimensi yang ada. Apakah kita hanya patok di sini? Tidak. Ketika ada nilai kebajikan yang dirasa itu perlu, ayo tambahkan aja, kenapa enggak? Jadi kalau itu dibutuhkan anak-anak, perlu ditinjau ulang setiap kali, silakan
ditinjau ulang, diperbaiki. Nanti akan diperjelas lagi keyakinan kelas oleh Bu Eva, ya. Keyakinan kelas nanti, ya. Kemudian dari Ibu di sini toleransi, nilai-nilai kebajikan ini semuanya kalau kita amati, ya Bapak Ibu, silakan dibaca satu persatu. Ada nggak sisi negatif di sini? Tidak. Harapannya apa? Menanamkan nilai kebajikan ini ke peserta didik, sehingga dia muncul dalam dirinya. Jadi bukan karena ada orang lain, bukan karena ada penghargaan, bukan karena ada hukuman. Nah, ini yang 9 pilar karakter malah jauh lebih banyak lagi ini ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemandirian bersama dari tanggung jawab ini yang tidak ada di profil pelajar Pancasila. Kejujuran, nah ini juga perlu karena dia dengan berani membicarakan bahwa oh iya Bu, saya melakukan kesalahan ini. Jujur dia, karena dia sadar dia melakukan kesalahan. Coba kalau hal itu tidak ada di dalam diri siswa, dia pasti akan menutupi segala sesuatu kegiatan negatifnya akan ditutup-tutupi. Enggak apa saya enggak bolos kok. Padahal dia misalnya berada di luar kelas di jam sekolah. Nah, karena enggak ada yang gak ada yang mengerti, gak ada yang tahu ketika dia pas berada di luar, akhirnya dia menutupi. Tapi kalau anak punya kesadaran diri, pasti dia ada atau tidak ada orang yang tahu, secara jujur akan mengakui kesalahannya. Nah, ini Bapak Ibu, miskonsepsi. Apa ya ini? Menurut saya Bapak, yang untuk miskonsepsi kira-kira kalau diartikan pripun? Ya, kita putus konsepsi tentang teori kontrol. Kita kurang aktif, selalu memberikan konsep yang kurang bisa dilaksanakan setiap hari, sehingga miss atau putus komunikasi, mungkin begitu. Oke, terima kasih. Di situ juga ada ilusi. Apa ya kira-kira ilusi? Real bukan ilusi? Tidak. Oke, untuk memberikan gambaran, saya bantuannya 2 guru. Mungkin yang Bu Tuti boleh minta tolong ya dengan Pak Pugu. Nanti Bu Tuti silakan menggenggam sesuatu yang Bu Tuti di sini, sesuatu yang berharga, yang nggak boleh orang lihat, nggak boleh orang tahu. Kemudian Pak Pugu di sini tugasnya adalah boleh silakan bagaimana ceritanya genggaman ini terbuka, dia memberikan informasinya berkaitan dengan apa yang ada di genggaman. Boleh rayuan, boleh mengganti, boleh menghukum, silakan. Yang saya mau ke depan Bapak Ibu. Nggih, Pak Pugu dengan Bu Tuti minta tolong nggih. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nyatanya di hadapan saya ini, ya saya anggap ini seorang teman saya. Kita berani ketemu, di mana tangan sebelah tangannya sedang menggaji sesuatu, di mana sesuatu itu yang menurut beliaunya berharga sekali. Saya yakin berharga karena apa? Dia sedang begitu eratnya, sehingga saya tidak bisa melihatnya. Tugas saya di sini adalah bagaimana genggaman itu bisa terbuka, sehingga saya bisa tahu yang beliau genggam ini apa, sebegitu pentingnya, sehingga itu eratnya juga. Bu, apa kelihatannya yang dengan pegang itu kan sesuatu yang apa ya, orang lain tidak perlu tahu. Saya yakin tapi saya genggaman sampean itu itu uratnya, tapi dengan jari yang lima, seumpamanya jarinya sampean sakit itu kira-kira dibuka gimana? Bisa apa saja kira-kira? Sepertinya kok belum bisa ya Pak ya. Sangat penting sekali dan sangat berharga bagi saya. Itu berarti
juga orang lain tidak boleh tahu ya Bu ya. Benar Pak. Ini yang buka itu jarinya itu dihitung jumlahnya berapa ya dengan tangan yang satunya buka ini nah nanti buka dulu ini 1, 2, 3, 4 itu coba Yang kiri aja ya. saya minta yang tangan kanan Yang kiri aja ya. tangan ke kiri itu kan tangan setan orang-orang Ini nanti nggak boleh ada orang yang tahu. anggap aja itu bukan sesuatu yang Saya berbeda. Ini nggak boleh dilihat oleh orang lain. orang-orang yang berambisi yang itu terlihat ini semua yang kita hanya berdua jangan itu adalah anggap itu sesuatu yang ini juga ini nanti kan nggak tahu masalahnya begitu kecilnya tangannya kan juga kecil barangnya apa kan sama itu jangan nanti jenengan lupa cara menghitung jari-jarinya ini ada Yang kiri aja ya. oh iya itu ya Diganti dengan sepeda motor. kelihatannya orang yang di sebelah saya itu kokohnya memegang sesuatu sehingga dirinya itu apa ya kalau ya punya sifat yang cukup pendirian. Saya kita harus menghormati. Kenapa? Orang yang cukup pendirian itu saya yakin dia punya prinsip, punya sesuatu yang dia miliki sendiri, sehingga dia itu yakin dengan yang dia pegang itu adalah hal yang harus dimiliki. Sehingga orang lain tidak perlu tahu, orang lain yang gitu banyaknya ingin tahu apa yang enggak dia ingin tahu. Saya Nggak yakin boleh tahu. Tuhan yang tahu Tuhan. Jadi kita enggak berhasil. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon kita silakan dulu. Oke, betul nih kalau boleh tahu tadi yang digenggam apa nggih? Yang digenggam tadi bisa berupa barang atau angan-angan yang jenengan genggam tadi. Oke, keren sekali. Give applause dulu Bapak Ibu. Ya, ternyata genggamannya luar biasa. Pantesan Pak Puku ini dengan rayuan gombalnya tidak mampu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi semua itu sebenarnya berasal dari kontrol diri. Ketika diri ini tidak mau membuka, apapun yang berada di luar nggak efek. Entah tadi misalkan Pak Puku misalkan merayu tadi dikatakan diganti dengan kontak sama sepeda motor lengkap dengan suratnya juga tidak diberikan. Atau misalkan dengan kekerasan juga tidak diberikan. Jadi yang kita pelajari di sini adalah ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah iya kita mengontrol murid. Nah, besok sama murid terlambat misalkan kayak gitu. Seolah-olah iya jangan. Tapi ternyata ketika realnya tidak. Karena itu belum berasal dari kontrol dirinya murid. Belum. Ya, nanti akan dibahas detail lagi di yang di akhir nanti ada keyakinan kelas kemudian restitusi bagaimana kita membangkitkan kontrol diri budaya positif di dalam diri anak. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, afektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa Pak Pugu tadi memberikan rayuannya, membujuk, ternyata juga tidak bisa kalau dia tidak mau buka genggamannya tadi. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sesaat iya, kita akan lihat itu sesaat, tapi jangka panjang ketika tidak ada dalam diri siswa itu akan hilang. Ya, contoh misalkan di sini membuat rasa bersalah. Gara-gara kamu loh.
saya malah dimarahi kepala sekolah lagi. Kan kita menciptakan rasa bersalah ya. Sesaat dia dengkluk, kemudian seolah-olah merasa bersalah, tapi belum muncul secara kontrol dirinya, belum. Jadi nanti waktu ke depan lagi dia muncul lagi, melakukan pelanggaran lagi. Nah ini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini yang sering terjadi terutama di sekolah atau mungkin di rumah Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua berhak memaksa anak kita untuk seperti ini, tapi paksaan itu juga tidak baik. Yang perlu kita adalah bicara dari hati ke hati, membangkitkan hatinya agar menyadari budaya positif yang hendak kita tanamkan. Jadi yang selama ini kita lihat itu ternyata hanya sekedar ilusi sesaat. Nah ini juga menggugah saya kemarin Bapak Ibu. Jadi oh iya ya, benar ya, yang saya lakukan selama ini masih sebatas ilusi. Apalagi saya pribadi sebagai tim tatip. Nah, ilusi sesaat ya di depan kita ya, besok diulangi lagi, besok lagi. Nah, jadi ini. Nah, kita harus mengubah paradigma stimulus respon untuk pendekatan teori kontrol. Apa bedanya? Yang pertama, stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Kita asumsikan anak itu sama dengan kita. Apa seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Ada anak yang butuh seperti ini, ada anak yang dia harus seperti itu. Jadi realitas kebutuhan kita berbeda. Ada yang butuhnya di finansial, ada yang butuhnya di kasih sayang, beda. Semua tidak bisa kita samaratakan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Oke, sekarang saya memegang apa Bapak Ibu? Aqua. Pasti ada yang dia melihatnya segelas. Ada yang melihatnya, oh warnanya biru. Ada yang melihatnya, oh gelasnya plastik. Jadi sudut pandangnya berbeda-beda. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi ternyata, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita kalau mau membangkitkan, kita harus menyelami kita sebagai dia. Jangan kita harus menggeret dia, kamu harus seperti saya. Tidak. Tapi kita menjadi dia dulu, kita gerakkan hatinya agar timbul motivasi intrinsiknya. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pokok nek telat, salah. Pokok nek bolos, salah. Tanpa kita mengabaikan kenapa, adakah alasannya. Misal, saya terlambat Bu, karena saya harus mengantar orang tua saya pergi ke pasar. Karena kalau tidak ke pasar, tidak dapat uang Bu. Nah ini yang perlu kita selami, apa sih penyebabnya. Jadi jangan langsung ayo kamu salah, silakan lari 10 kali lapangan misalkan kayak gitu. Nah oke, saya juga belajar Bapak Ibu, di sini saya juga berusaha menerapkan ilmu yang saya terima, terutama di sini saya juga sebagai tim tatip. Saya akan mengadaptasikan, berkolaborasi, makanya dilakukan diseminasi ini. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu kan stimulus responnya. Angan-angannya kan kita bisa ngatur anak-anak, ya sudah aturannya seperti ini silakan. Tapi ternyata seperti Bu Tutik tadi, tidak. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak, hanya sebagai ilusi semata. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Gagal tapi ya. Yang di sini teori kontrolnya kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berikan pilihan-pilihannya ke anak-anak. Gimana? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Biarkan anak bernalar kritis, menyadari kesalahannya dan mengetahui solusi dari permasalahannya. Tetapi di awal
kita harus membuat keyakinan kelas. Nanti akan dibahas detail sama Bu Eva nggih. Kemudian model berpikir menang kalah. Oke, saya kasih contoh nggih. Misalkan tadi anak telat. Guru berhasil ngasih hukuman. Misalkan kamu lari, kamu berdiri sekian jam. Yang menang siapa? Guru. Yang kalah? Murid. Apakah anak suka diperlakukan seperti itu? Tidak. Jadi kita memposisikan diri di murid. Kalau seperti itu, akhirnya timbul dendam. Suatu saat, oh titenono, nah itu ya. Jadi itu yang kita hindari. Tapi kalau dengan teori kontrol, nanti teori kontrolnya ada 5 ya Bu Eva ya nanti ya. Ini berpikirnya menang-menang. Jadi dua-duanya enjoy, guru juga tidak merasa bersalah, anak merasa dihargai, anak bisa mencari solusi dari kesalahan yang dia buat tadi. Misalkan kalau saya terlambat berarti next time saya harus seperti apa. Nah itu yang kita munculkan. Bukan hukuman fisik maupun psikis. Ya, jadi saya juga pada proses belajar. Misalkan anak-anak masuk telat nih. Ini kira-kira hukuman verbal. Anak malu enggak gitu kan? Pasti ada rasa malu di lubuk hatinya. Mungkin kalau anak yang sudah tebal ya, dia akan pede-pede aja. Tapi pasti dia akan ada rasa malu ketika dia menyelami dirinya. Next. Nah ini, kira-kira kita melakukan sesuatu ini ada motivasinya kan ya? Iya. Yang pertama, motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, morek aku kok telat dihukum, wes aku tak budal isu. Nah seperti itu. Atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku tak ngacung ben oleh biji misalkan. Nah ini apakah penghargaan itu baik? Ternyata tidak. Saya juga terbelalak ketika mendapat materi ini. Karena menurut saya penghargaan itu kan positif ya. Tapi ternyata enggak. Ketika kita ulas lebih detail lagi. Nah ini 1 dan 2 ini adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar peserta didik, eksternal ini. Yang kita harapkan baik diri kita maupun peserta didik munculnya motivasi yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sudah ini sudah dari dalam dirinya, jadi sudah nggak peduli orang mau bilang apa, orang mau menghukum saya, kalau saya sudah prinsip saya bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikan, tetap jalan aja. Next. Nah ini, apa ini bedanya? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu tidak terencana. Yus tiba-tiba dihukum ngoten mawon. Anak bolos sudah, kamu membersihkan ini. Nah ini hukuman. Yang kedua murid tidak tahu atau tidak dilibatkan. Guru yang langsung memberikan hukuman. Murid nggak tahu kalau dia terlambat dia apa yang harus dilakukan. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari guru ke siswa. Yang berikutnya adalah berupa hukuman fisik maupun psikis. Kalau konsekuensi beda. Bedanya bagaimana? Nah, ini konsekuensi ini sudah disepakati di awal. Nah, saya biasanya di kelas juga memberikan kesepakatan kelas. Jadi kita sepakati ada beberapa poin misalkan. Nah, kalau kalian masuk itu maksimal berapa menit? Nah, misalkan dia menyebutkan disepakati 10 menit. Oke. Kalau lebih dari 10 menit kira-kira konsekuensinya apa? Kita ada komunikasi dengan anak, kita janjian dulu. Nanti kalau kamu melanggar apa konsekuensinya? Nah, itu. Jadi murid, tapi di sini tetap murid merasa tidak nyaman, tapi kan dia sudah kadung janji istilahnya kan gitu. Di awal sudah ada kesepakatan. Nah, sikap guru memonitor murid. Jadi tinggal bilang gini aja, ayo kemarin kesepakatan kelasnya apa?
Oh ini Bu tidak boleh terlambat. Nah berarti gimana? Anak sudah bisa menyebutkan, oh ya Bu saya harus seperti ini. Beda halnya dengan restitusi. Nah ini yang menurut saya luar biasa, butuh waktu yang luar biasa pula untuk mempraktekkan. Karena kita harus benar-benar bisa mengontrol emosi. Nah ini yang agak susah ya, karena kita manusia tidak luput dengan salah ya. Jadi proses memunculkan motivasi intrinsik untuk menyadari kesalahan dan mencari solusi perbaikan secara mandiri. Jadi anak, bukan kita, tapi anak yang, oh ya Bu, saya salah. Berarti nanti saya harusnya seperti ini. Tinggal gurunya mengarahkan pertanyaan itu loh. Next, berikutnya apa kayak gitu. Anak yang muncul dengan dirinya sendiri. Kalau dia sudah muncul dari diri sendiri, berarti dia belajar untuk bertanggung jawab. Nah ini dia yang tadi penghargaan. Saya sempat ngelamun itu Bapak Ibu Guru memikirkan penghargaan ya. Di sini penghargaan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, entah itu nilai, entah itu pujian. Ternyata, dampaknya kurang baik. Yang pertama, dapat merusak hubungan. Mesti cakai saya ngoleh biji api. Mesti ke anak emas. Nah ini akhirnya apa? Hubungan di antara teman ini dampaknya akan kurang baik. Yang berikutnya, mengurangi ketepatan. Akhirnya kita sudah oh iya anak ini yang sering saya beri penghargaan. Akhirnya kita tidak lebih detail melihat teman-teman yang lain. Yang berikutnya menurunkan kualitas. Santai, aku anak kesayangannya Bu ini, aku anak kesayangannya Pak itu. Dia akhirnya kualitas yang seharusnya dia bisa capai, akhirnya dia turun. Kemudian bersifat menghukum. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita adakan ranking 1, 2, 3. Yang ranking 1 dia bangga, ranking 2, aduh aku kok elek dibandingkan dia. Nah, akhirnya kita kayak seolah-olah menghukum dia dan mengurangi motivasi dalam diri. Nah, nanti akan dibahas lebih detail lagi kira-kira kenapa anak kok melakukan pelanggaran, kenapa anak kok melakukan kesalahan. Pasti ada yang salah dengan ini. Nanti akan dilanjutkan dengan Bu Eva. Dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan, saya hanya berbagi, kita belajar bersama, berkolaborasi bersama. Sukses sendiri itu biasa, sukses bersama itu luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anita, luar biasa apa yang disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Monggo. Bu Anita, terima kasih. Bapak Ibu Guru hebat semuanya, tepuk semangat atau ice breaking? Tepuk semangat atau ice breaking? Ice breaking, oke, ice breaking, silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Tadi penjelasan dari Bu Anita sudah luar biasa sampai dengan tadi Bu Anita menjelaskan sampai dengan penghargaan, hukuman, apa konsekuensi dan juga apa penghargaan. Nanti kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini kita ice breaking dulu agar lebih semangat. Masih ingat ice breakingnya Bapak Ibu Guru? 1, 2, 3, 4 dan 5 tangan ke atas, berputar-putar, 1, selanjutnya 5, 6, 7, 8. Mana suaranya? 10, tangan di pinggang, pinggul bergoyang,
bergoyang. Oke, silahkan hari ini Bapak Ibu guru bersenang-senang, boleh dibebaskan semuanya. Hari ini adalah budaya positif, semuanya adalah dari dalam diri panjenengan semuanya. Jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, kesenangan panjenengan terpenuhi, semuanya akan bisa terpenuhi kebutuhan anak-anak juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 5. Tangan di atas, berputar-putar, berputar, berputar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tangan di pinggang, bergoyang, bergoyang. Mana goyangannya yang seru Bapak Ibu? Terima kasih. Semoga tepuk tangan Bapak untuk Ibu guru semuanya. hebat. Oke. Kita bahas selanjutnya. Tadi yang sudah dibahas Bu Anila adalah disiplin positif, bagaimana kita harus berdisiplin positif, terus kemudian penghargaan, restitusi, hukuman. Itu yang biasa kita lakukan Bapak Ibu sebenarnya. Kita lakukan sehari-hari. Nah, paradigma itu harus dirubah. Harus dirubah. Ini saya tadi mengatakan di awal bahwa ini adalah berhubungan dengan tata tertib. Tapi bukan tim tatip saja, tapi seluruh Bapak Ibu guru paradigmanya harus dirubah. Sebagaimana dasar awalnya yang sudah saya pernah sampaikan, mulai dari Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus bisa menjadikan Bapak Ibu anak bisa berkembang sesuai dengan kodrat. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Rina. Nah, untuk memenuhi kodrat alam dan kodrat zaman, apa hubungannya dengan budaya positif? Sangat berhubungan erat. Pertama kali tadi sudah disampaikan, disiplin positif harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, sebenarnya nanti awalnya akan merefleksi ke diri kita sebelum ke anak-anak. Oke, itu di akhir ya. Kita bahas dulu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini semuanya harus tercukupi Bapak Ibu. Yang mencukupi kalau kebertahan hidup itu siapa? Karena di situ terkait dengan sandang, pangan, dan papan. Itu berarti adalah, kalau hubungannya dengan siswa, berarti adalah orang tua. Nah, ini makanya nanti akan hubungannya berkaitan dengan materi-materi yang lain. Jika sudah bertahan hidupnya bisa terpenuhi, maka nanti alih pada yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kalau yang satu sudah dipenuhi, kebutuhan yang kedua bisa terpenuhi, rasa kasih sayang dan bisa diterima di semua, termasuk Bapak Ibu guru juga. Kalau sudah yang pertama otomatis sudah bisa terpenuhi, tapi kebutuhan kasih sayang dan juga rasa diterima, ini kadang masih belum bisa dipenuhi untuk semua. Apakah begitu? Apakah tidak untuk di SMA Negeri 1 Pace? Karena kebutuhan kasih sayang itu tidak hanya saling menyayangi, tapi juga diterimanya kita semua di dalam suatu komunitas, tidak ada saling berkelompok, tidak ada saling si A si B, tapi semuanya SMA Negeri 1 Pace satu, menjadi satu kesatuan. Semoga SMA kita bisa yang kedua ini dipenuhi semua oleh Bapak Ibu guru, nggih? Amin. Saya tidak menyanyikan apakah sudah terpenuhi atau belum? Belum. Oke, Pak Yanto, terima kasih. Semoga setelah ini nanti, setelah budaya positif, semuanya saling menyayangi, semuanya akan tumbuh rasa saling menerima apapun kekurangan dan kelebihan masing-masing. Lanjut, yang kedua, penguasaan. Penguasaan itu adalah harga diri. Penguasaan, jadi keinginan kita untuk Bapak Ibu penguasaan, dihargai, dianggap.
keinginan kita untuk kalau memimpin boleh memimpin, tapi dalam suatu jabatan tertentu. Tapi yang paling dasar itu adalah keinginan untuk dihargai dan dianggap. Sudahkah kita saling menghargai Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah semuanya masih proses jawabannya Pak Karno. Alhamdulillah. Semoga dengan hari ini setelah budaya positif disampaikan semuanya akan berubah. Lanjut ya. Terus kemudian kebebasan. Kebebasan yaitu bagaimana kita mencoba kebebasan untuk menjadikan ke diri kita bebas, tapi juga dibatasi oleh hak-hak oleh orang lain. Bebas dalam arti masih memiliki, masih bisa mengendalikan diri kita terhadap sesuatu orang lain. Nggih? Lanjut. Yang ketiga, yang terakhir adalah kesenangan. Sebuah kesenangan bermain, bersenda gurau. Sudahkah Bapak Ibu sudah terpenuhi semuanya? Yo, yang bagian kesenangan saja Pak Mujianto nggih. Oke, kalau dari kelima ini, saya ingin tahu SMA Negeri 1 Pace mana yang sudah terpenuhi secara penuh dari 5? Bertahan hidup nomor 1, kemudian kebebasan, terlalu bebas mungkin untuk SMA negeri kita. Lost doll, oke, yang ada lagi? Kesenangan, berarti SMA negeri kita masih berada pada 3 kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi, masih ada kurang yang terpenuhi, yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap teman atau rekan sejawat dan penguasaan, artinya rasa ingin dihargai dan dihormati masih belum muncul. Oke, terima kasih. Next, lanjut, nanti setelah ini kita benahi semuanya Bapak Ibu nggih. Ini dia, posisi kontrol. Tadi sebenarnya 5 kebutuhan itu kalau sudah kita pahami, kita sendiri saja masih berada pada posisi 3. Bagaimana dengan kita memahami murid? Padahal ketika kita mengatasi sebuah problematika untuk memunculkan budaya positif itu sendiri, kita harus paham dulu 5 kebutuhan yang dimiliki untuk kita sendiri, baru kita akan bisa otomatis memahami kebutuhan orang lain. Padahal untuk bisa memahami permasalahan siswa, kita juga harus bisa memahami 5 kebutuhan tadi terhadap anak. Nah, sekarang dari itu tadi akhirnya akan muncul posisi kontrol. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bu Anita bahwa ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, terus kemudian ada restitusi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin panjenengan sebelum ya, berarti sebelum saya memberikan gambaran, saya ingin Bapak Ibu pada posisi mana, posisi kontrol panjenengan sebagai guru kepada anak. Saya ingin Bapak Ibu guru, posisi panjenengan di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau seorang manajer. Saya ingin, ya Pak Mujianto bisa maju ke depan, kameranya tidak terlihat. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih Ibu. Posisi saya di sini sebagai guru terhadap siswa itu saya anggap sebagai teman. Saya di grup kelas itu memanggil anak-anak saya di 12.4 di Assalamualaikum teman-teman, Assalamualaikum kawan-kawan, begitu. Pak Unil, Pak Yanto tahu karena ada di grup. Kenapa? Anak-anak kita sudah dewasa. Sehingga apapun yang dilakukan anak itu kita harus mengerti dan memahami. Demikian pula apabila kita bisa berlaku sebagai teman, anak lebih mudah curhat. Saya setuju kita kalau menghukum, jangan sampai kelihatan menghukumnya.
Sehingga anak tidak terasa dengan malu sendiri akan berubah. Misalnya beberapa kali anak saya tidak masuk, cukup saya ajak ngopi, ngalor ngidul. Alhamdulillah semua terselesaikan tanpa bicara satu patah pun tentang kemborosannya, tapi cukup bicara kopi saja. Terima kasih. Terima kasih luar biasa untuk Pak Mujianto, beri tepuk tangannya. Mungkin ada yang lain mau menyampaikan. Perempuan, ayo ganti satu. Posisi yang di mana? Bu siapa? Ada yang lain selain dalam posisi teman? Bu Barokah mau menyampaikan pada posisi apa ini tim kesiswaan? Tim kesiswaan, saya ingin tahu suaranya. Tim kesiswaan ada pada posisi apa? Oke, kalau saya ya mungkin kombinasi nggih Bu. Kadang-kadang juga penghukum, kadang-kadang teman, kadang-kadang pemantau, kadang-kadang manajer, kadang juga pembuat rasa bersalah Bu. Nggih. Oke, terima kasih. Nanti kita lihat satu persatu. Sebenarnya penghukum seperti apa, terus posisi kontrol sampai dengan manajer seperti apa. Next, selanjut, ya. Nah, ini dia. Apa namanya? Ini adalah posisi ada kasus siswa yang terlambat masuk sekolah. Nah, ini posisi penghukum, berarti penghukum itu memberikan hukuman secara fisik. Itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kita mulai ini, setelah ini tidak boleh menghukum anak seperti apa yang dalam kasus tersebut. Ya, ini contoh saja. Jadi ketika ada siswa terlambat masuk sekolah, biasanya tim tatip menyuruh lari-lari, hormat di depan bendera. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Terus kemudian untuk selanjutnya, lalu kalau perbuat rasa bersalah itu bagaimana? Berkali-kali saya mengingatkan kamu, itu kata-katanya. Kamu selalu mengecewakan ibu. Ya, awakmu maneh. Nah, itu enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Kamu lagi yang terlambat itu enggak boleh, ya. Jadi seolah-olah hanya anak-anak itu saja. Ya, ini Bapak Ibu guru piket, ini tidak hanya untuk Bapak Ibu guru piket dan tatip, tapi untuk semua Bapak Ibu guru yang bisa diterapkan di kelas juga. Ya. Jadi mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati, membuat anak rasa bersalah, itu nanti pada akhirnya menghukum juga termasuk, itu akan secara psikis itu akan membekas pada diri anak. Nah, itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Nggih, ini yang harus dipahami, ya. Yang lanjut pada posisi teman. Teman tadi sudah dicontohkan Pak Mujianto. Nah, ini kata-katanya memang benar. Ayolah kamu jangan terlambat lagi. Ayo bantu saya, misalkan jadi wali kelas. Ayo bantu saya agar kelas kita menjadi kelas yang kondusif. Nah, itu adalah posisi kita sebagai teman. Lanjut Bu Anita. Nah, ini. Kalau pemantau itu lebih tadi. Kamu melanggar ini berarti konsekuensinya ini. Itu pemantau. Jadi pemantau itu hubungannya dengan tata tertib. Jadi kalau tata tertibnya bunyinya begini berarti harusnya begini. Itu konsekuensi atau posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer, itu seperti apa sih? Ini loh yang diharapkan. Nah, ini yang diharapkan oleh filosofi tujuan standar pendidikan nasional kita yang diharapkan bahwa Bapak Ibu guru semuanya berada pada posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah menanyakan. Jadi apa latar belakang kamu bersalah? Jadi ketika ada siswa terlambat aja, Rene, kono, push up 100. Nah, mboten ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi ketika ada, ini kan contohnya siswa terlambat. Datang, anak diparkir dulu sepedanya. Diajak duduk, ditanya dulu. Ditanya,
kamu tadi terlambat karena apa? Apakah sudah seperti itu Bapak Ibu guru semua? Apakah Bapak Ibu seperti itu? Belum. Oke, nanti kita belajar bersama-sama. Nah, posisi kontrol dari 5 itu memang benar. Bu Barokah tadi mengatakan dari 5-5-nya beliau harusnya kombinasi. Kita lihat dulu kondisinya atau situasinya, tapi harapannya semuanya ketika ada suatu permasalahan kita selesaikan pada posisi manajer. Jadi anak mengakui kesalahannya dan bisa menyelesaikan permasalahan dirinya sendiri. Jadi ketika anak misalkan ditanya, kenapa awakmu terlambat? Kenapa terlambat? Saya bangun kesiangan misalkan. Kenapa kesiangan? Ditanya, tadi malam main game dan juga ngopi, itu katanya Bu Lulu. Berarti bergadang. Terus kemudian apa yang kamu harus lakukan? Pertanyaan berikutnya gurunya. Ora yo wes aja koyo ngono. Oh ndak begitu. Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana cara kamu agar tidak terlambat lagi. Orang menyentai-nyentai nggih Bapak Ibu ya. Ini yang perlu diperhatikan nggih. Itu posisi manajer itu seperti itu sampai anak paham. Sampai anak mengerti apa yang harus dilakukan, sikap apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Oke, next lanjut Bu Anita. Nah ini adalah posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Apa tadi? Berarti termasuk di mana ini tadi? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kalau ketika Bapak Ibu guru mengatakan itu membuat rasa bersalah. Good job. Itu tidak boleh dilakukan. Panjenengan sudah berarti tahu. Lanjut. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Berarti pada posisi luar biasa. Lanjut. Nah, ini. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai kalau tugas tidak dikerjakan. Hukuman, teman, apa? Kalau ada konsekuensi tadi apa? Pemantau, ya luar biasa untuk Pak Karno ya. Terima kasih. Jadi kalau ada konsekuensi itu namanya pemantau. Nah, dari kesimpulannya kita bisa enggak sebenarnya hanya sebagai manajer? Harapannya loh ya, harapannya semuanya dari standar pendidikan nasional kita semua Bapak Ibu guru pada posisi manajer. Tapi pada di lapangan kita harus tahu konsekuensi latar belakang masalah yang dihadapi anak. Tapi kita tidak boleh dalam posisi penghukum. Itu tidak boleh. Jadi pada posisi teman, pemantau atau manajer. Jadi tidak boleh pada penghukum dan yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Itu tidak boleh. Jadi kalau teman itu kalau kita karena sudah tarafnya adalah anak-anak yang dewasa, biasa diajak ngobrol, biasa diajak ngomong, oke, enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu guru harus membatasi, ada batasan-batasan yang harus panjenengan sampaikan kepada anak. Ya, terus kemudian untuk posisi pemantau otomatis Bapak Ibu guru hampir semuanya di situ. Nah, ini saya harap nanti bisa naik tingkat pada posisi manajer. Nggih, itu. Lanjut, next. Bisa nggih Bapak Ibu belajar semuanya. Kita belajar bersama-sama. Oke, nah ini dia. Yang ketemu lagi dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kemarin itu sudah saya refleksikan, sudah saya contohkan dalam keyakinan sekolah yang sudah kita yakini bersama terkait dengan seragam sekolah. Itu adalah contoh Bapak Ibu untuk yang akan kita terapkan di kelas. Lah, apa bedanya sebenarnya? Keyakinan dan peraturan. Monggo.
Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Monggo Bu Tuti. Kalau peraturan, kalau kita misalkan siswa, kita tinggal menjalankan apa yang sudah dituliskan di situ. Dan itu seakan-akan kita harus menjalankan semua yang ada di situ. Entah itu sadar atau tidak, katakanlah. Tapi kalau keyakinan ya, kalau kita sudah yakin sebagai siswa, saya misalkan harus, kalau tadi dikatakan harus mengerjakan tugas atau mengikuti ulangan dan sebagainya, dia yakin dengan sendirinya sehingga semua tugas yang Bapak Ibu Guru berikan sadar dilakukan tanpa ada paksaan. Itu. Terima kasih Bu Tuti. Jadi apa yang disampaikan Bu Tuti itu benar nggih. Jadi kalau peraturan itu anak-anak melakukan itu disadari tanpa tidak disadari, tidak ada motivasi intrinsiknya yang keluar. Tapi kalau keyakinan itu anak sadar betul melakukan hal-hal yang diyakini, yang sudah menjadi sebuah keyakinan yang diyakini kelas tersebut. Sama dengan panjenengan semua, bahwa hasil dari keyakinan yang kita putuskan kemarin itu adalah kesepakatan atau keyakinan bahwa kita harus mematuhi memakai seragam pada hari yang sudah ditentukan dan sudah diyakini. Nah, nanti berarti akan ada kesadaran diri untuk melakukan hal tersebut tanpa ada embel-embel bahwa itu akhirnya ada penghargaan ataupun tidak. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, jadi lebih rinci dan lebih konkret. Terus kemudian keyakinan kelas itu berhubungan dengan pernyataan-pernyataan universal yang kemarin tadi sudah disampaikan oleh Bu Anita. Apa tadi termasuk dengan keyakinan-keyakinan universal. Terus kemudian untuk keyakinan kelas itu kata-katanya dibuat yang positif Bapak Ibu, jadi tidak boleh yang negatif. Kemudian keyakinan kelas itu simple, kata-katanya. Kemudian yang ini yang terakhir itu adalah keyakinan kelas itu tidak perlu banyak seperti peraturan. Jadi keyakinan kelas itu hanya cukup 3 atau sampai maksimal itu 7. Jadi tidak lebih dari itu ya. Nah, itu kemudian diterapkan di lingkungan tersebut dan bisa tinjau kembali. Nah, ini bagaimana kemudian next lanjut Bu. Nah, sebelum masuk ke segitiga restitusi, bagaimana cara membuat keyakinan kelas, sama halnya apa yang saya sampaikan kepada panjenengan kemarin yang sudah kita buat diseminasi sebelumnya, yaitu terkait dengan keyakinan sekolah terkait pembuatan seragam. Ini adalah step-step step-step untuk membuat keyakinan, panduan membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu Guru semua, ini tentang keyakinan. Jadi keyakinan itu tidak hanya di kelas saja, ini saya contohkan di kelas. Jadi keyakinan itu panjenengan buat untuk panjenengan sebagai guru mata pelajaran dan juga panjenengan sebagai wali kelas. Itu berbeda, tidak sama. Jadi panjenengan posisi ketika panjenengan sebagai wali kelas itu apa, kemudian sebagai guru mapel apa. Kemarin mungkin di sini yang sudah membuat keyakinan dengan siswa-siswi murid kita, siapa nggih? Bisa angkat tangan? Pak Karno. Oke, terima kasih Pak Karno, monggo. Terima kasih. Saya biasanya begini, untuk memberikan keyakinan pada anak. Itu kalau anak-anak itu dia beda, atau misal dia melakukan hal yang negatif, saya arahkan dia untuk menentukan sendiri.
Itu yang pertama. Kedua, setelah dia itu menentukan, kemudian saya arahkan ke hal yang materi saya. Contohnya begini, anak-anak biasanya jika saya tawarkan untuk memberikan kebebasan memilih, dia, Pak, saya minta push up 10 kali, gitu. Pak, saya minta lari saja putar lapangan, gitu. Kemudian dia arahkan, saya mengajar bahasa Indonesia. Tunjukkan bahwa kamu itu bisa menguasai bahasa Indonesia. Kalau saya guru olahraga, silahkan kamu lari putar lapangan. Atau mungkin kamu push up, silahkan. Karena saya bukan guru olahraga, maka tunjukkan bahwa kamu itu bisa menguasai bahasa Indonesia. Entah membaca, entah apa, tunjukkan. Pasti kamu bisa. Itu yang sering saya tanamkan kepada anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Berarti pada kelasnya Pak Karno ada sebuah keyakinan jika anak-anak misalkan terlambat atau datang terlambat pada kelasnya Pak Karno, itu mereka membuat keyakinan sesuai dengan mata pelajarannya Pak Karno. Ngaten nggih, Pak? Oke. Nah, ini yang perlu saya gali lagi nggih Bapak Ibu. Tadi jadi misalkan anak menghukum, misalkan begini. Jadi kalau di materinya Pak Karno tadi sesuai dengan mapelnya bahasa Indonesia. Kemudian ketika PJOK, misalkan, ketika terlambat PJOK, kita sudah bisa menyampaikan tadi bahwa kita tidak boleh pada posisi penghukum. Nah, ketika pada materi PJOK, Penjaskes, ketika anak terlambat, anak itu kemudian dihukum sama Pak Yuda, mengelilingi lapangan 10 kali, itu penghukum atau bukan? Saya tanyakan. Nah, ini tadi dari pernyataannya Pak Karno sudah sangat jelas sebenarnya. Nggih. Iya, monggo. Ayo Pak Karno dilanjut. Untuk menumbuhkan tadi itu ada prosesnya, tidak langsung. Saya begini biasanya, saya memberi penjelasan. Setelah dia melakukan suatu misal, dia senang bicara, saya arahkan dia bicara. Dia senang membaca, saya arahkan membaca. Apapun itu, saya tidak membatasi materi yang saya jelaskan saat itu. Kemudian saya sampaikan di depan. Dia saya arahkan suatu ketika kalau kamu bisa bicara, bayangkan kalau kamu itu menjadi DPR. Bayangkan kalau kamu jadi pemimpin, itu kamu bisa ngomong. Itu selalu saya tanamkan. Jika dia ingin membaca, berarti saya tanamkan tokoh-tokoh, itu saya gambarkan tokoh-tokoh, itu pasti. Sehingga anak itu pasti setelah itu saya doakan. Mudah-mudahan kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oke. Itu yang selalu saya doakan. Luar biasa, semuanya tepuk tangan untuk Pak Karno. Ini saya harapkan proses-proses seperti ini dipahami semuanya Bapak Ibu Guru. Oke. Jadi saya kenapa bertanya tadi memfollow up, kalau Pak Karno sudah benar apa yang dilakukan, dan Pak Karno alhamdulillah dari pernyataan beliau, ini belum menganjak kepada materi proses pembelajaran berdiferensiasi, tapi Pak Karno sudah menunjukkan berdiferensiasi dalam mengajar. Jadi beliau ketika ada anak yang memiliki suatu problem disesuaikan dengan karakteristik anak. Jadi sesuai dengan apa kekuatan anak yang dimiliki, beliau munculkan, kemudian beliau olah menjadi anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih, ini Ki Hajar Dewantoronya sudah muncul, proses pembelajarannya berdiferensi sudah muncul. Harapan saya semuanya Bapak Ibu Guru juga mengikuti hal yang sama. Nah, sekarang saya tanya tadi, balik nggih, belum ada jawaban. Ketika Pak Yuda PJOK, anak terlambat, pada jamnya Pak Yuda, ketika beliau menyuruh anak menghukumnya adalah dengan lari 10 kali di lapangan, apakah itu termasuk dalam posisi penghukum? Saya bertanya begitu. Oke, Bu Rina, monggo maju ke depan, bisa. Cek, oke. Kalau pertanyaannya seperti itu, ketika jam pelajaran olahraga, terus anak-anak itu dihukum
untuk mengelilingi lapangan 10 kali, itu akan menjadi hukum jika yang memberikannya adalah Pak Yuda. Maksudnya ketika dia telat, wes melayu peng 10, itu akan menjadi penghukum. Jika Pak Yuda bertanya, maksudnya kamu telat nak, ada konsekuensi yang harus kamu jalankan. Kalau dia menginginkan lari sendiri Bu sebagai konsekuensi telatnya, itu berarti bukan lagi penghukum. Ngoten. Terima kasih Bu Rina. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Ini masih rancu kelihatannya posisi kontrol ini bagaimana ini Bapak Ibu ini. Oke, berarti Bapak Ibu posisi kontrol itu tadi sudah Pak Karno tunjukkan ketika tadi Pak Karno menghukum sesuai dengan mapelnya itu sesuai dengan keyakinan. Oke. Terus kemudian kalau Pak Yuda di mapelnya Pak Yuda, apakah Pak Yuda boleh menyuruh anak ketika terlambat pada jamnya itu adalah berlari? Boleh Bapak Ibu. Itu bukan penghukum. Kenapa? Karena mata pelajarannya Pak Yuda adalah olahraga. Kalau yang melakukan adalah Bu Indartin, guru matematika, itu namanya penghukum. Oke, nanti kita refleksi lagi lah. Ini sementara kita lanjut untuk panduan praktik membentuk keyakinan kelas. Nah, ini yang Bapak Ibu guru harus lakukan. Yang pertama adalah menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Jadi panjenengan tidak boleh mendikte, tapi harus muncul dari anak itu sendiri. Jadi panjenengan buka sesinya, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas dan dimulai dari memunculkan peraturan-peraturan yang ingin ditaati oleh anak-anak. Munculkan peraturan dulu. Setelah muncul peraturan itu seperti apa Bapak Ibu guru? Lah ini dia. Next, lanjut. Nah ini adalah contoh-contoh peraturan. Tidak boleh datang terlambat, jangan membuang sampah sembarangan, itu peraturan. Kemudian lanjut yang kedua, itu digali dari anak-anak ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kelas kita yang sudah memiliki peraturan itu adalah kelas 10.6 dan kelas 10.4 yang diampu oleh Bu Mus, luar biasa. Ini kelasnya beliau sudah ada keyakinan kelas yang mungkin nanti akan diubah keyakinan ya Bu ya, kan masih ada peraturannya, mungkin nanti akan diubah ke keyakinan. Nah, kemudian dari peraturan-peraturan tadi, nah ini diubah ke kalimat yang lebih positif, karena keyakinan tidak boleh negatif kalimatnya. Nah ini dia contohnya, kalau tadi tidak boleh datang terlambat berarti harus hadir tepat waktu. Terus kemudian buang sampah pada tempatnya. Jadi tidak menyuruh tapi lebih pada pernyataan. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Nah lanjut. Nah ini yang ketiga. Yang pertama tadi adalah memunculkan peraturan, yang kedua mengubah kalimat menjadi kalimat positif, yang ketiga adalah ini, menjadikan peraturan, menyarikan peraturan, dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi sudah disampaikan sama Bu Anita. Contohnya bagaimana? Nah ini, disarikan dari tadi datang terlambat. Tidak boleh mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, berarti harus disiplin. Nah, ngoten. Terus tidak boleh membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti keyakinannya adalah menjaga kebersihan. Lanjut. Nah, ini. Setelah panjenengan membuat keyakinan, ini nanti akan muncul seperti ini, Bu. Kegiatan pendalamannya adalah tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi di kelas nanti apa yang akan diyakini anak-anak. Jadi misalkan seperti ini, next Bu Anita. Nah, tampak seperti panjenengan nanti ketika sudah membuat keyakinan kelas, panjenengan akan ada namanya diagram T dan diagram Y.
diagram T ini berisi tentang tampak seperti apa kelas panjenengan, terus kemudian tidak tampak seperti apa kelas panjenengan. Nah, ini tadi yang 1 poin saja saya ambil disiplin. Disiplin berarti tampak seperti apa di kelas itu. Datang tepat waktu. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Intinya indikatornya apa? Terus tidak tampak seperti apa kelas saya, berarti tidak tampak seperti itu yang ada ya. Nggih? Paham nggih Bapak Ibu? Apa bingung? Paham nggih? Paham. Jadi dari kebentukan peraturan sudah ada, diubah menjadi kalimat positif, setelah diubah menjadi kalimat positif disarikan. Jadi tidak perlu banyak, misalkan dari 10 peraturan yang ada, terus kemudian disarikan mungkin menjadi 3 atau 4 keyakinan yang akan diyakini di kelas tersebut, karena bahasanya sama. Terus kemudian ada diagram Y. Nah, ini diagram Y yang saya ambil ini adalah menghormati antar teman. Nah, ini juga bisa diaplikasikan ke Bapak Ibu guru semuanya ya. Menghormati antar teman ini terdengar seperti apa di kelas saya yang saya inginkan, atau terdengar seperti apa yang ingin Bapak Ibu guru dengar. Nah ini, tolong, terima kasih, ucapan ini yang mungkin harus sering digaungkan ke anak-anak. Minta tolong, terima kasih, itu ucapan-ucapan yang kadang itu tidak sering kita dengar. Jadi kalau harapannya kelas kita apa? Kelas kita adalah kelas yang terdengar seperti itu. Kemudian terlihat seperti apa? Saling berempati dan saling menghormati. Berperilaku seperti apa? Dari saling menghormati tadi. Nah, muncullah 6S bukan 5S lagi. Apa Bapak Ibu? Senyum, sapa, salam, salim, sopan, santun. Anak kita alhamdulillah sudah menunjukkan itu meskipun belum 100%. Nggih. Nah, itu Bapak Ibu, jadi langkah-langkah itu yang harus panjenengan tempuh untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak hanya kelas, tapi juga keyakinan dengan Bapak Ibu mapel. Nah, Bapak Ibu mapel apa yo? Nah, berarti panjenengan tentukan, misalkan tadi Pak Karno, mapel bahasa Indonesia, saling menghormati, berarti di mata pelajarannya Pak Karno nanti apa yang harus dilakukan ketika mata pelajarannya Pak Karno. Nah, ketika mata pelajarannya Pak Gunung juga berbeda lagi. Nah, itu saya harapkan sudah ada, nanti mungkin bisa dimulai tahun semester depan karena ini sudah di tengah-tengah. Kalau Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan saya acungi hebat, nanti bisa dilanjutkan. Yang belum, jadi panjenengan nanti tidak disalahkan anak Bapak Ibu. Karena yang terakhir adalah ini, kesepakatan kelas. Tugas kamu, tugas saya. Next Bu Anita. Nah ini. Tugas saya, tugas kamu. Tugas saya itu adalah Bapak Ibu guru, petugas guru, terus kemudian tugas kamu adalah tugasnya siswa. Nah itu harus diyakini semua oleh siswa. Bapak Ibu guru tugasnya adalah mengajar, membimbing dan yang lain-lain, itu bisa dilanjutkan. Kemudian tugasnya siswa apa? Nah itu harus disampaikan. Kalau panjenengan tidak menyampaikan di awal, nanti menuntut di belakang, itu yang tidak boleh. Nggih. Karena selama ini anak taunya wes ayo diulang, tidak ada kesepakatan, tapi kalau sudah ada kesepakatan atau keyakinan seperti Pak Karno tadi, jika Pak Karno memberikan nilai tidak tuntas, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, karena sudah ada kesepakatan atau namanya keyakinan. Jadi panjenengan buat keyakinan-keyakinan dengan anak-anak yang real Bapak Ibu. Jadi setelah seperti itu panjenengan jadi anak tahu apa yang akan dilakukan di mapel panjenengan. Itu yang mapel. Kalau yang kelas, wali kelas monggo seperti step-stepnya seperti tadi, nggih. Kemudian kita lanjut setelah kita sudah mampu bisa
membuat keyakinan kelas. Nah, ini gongnya, restitusi. Ya, restitusi itu adalah yang diharapkan final goal-nya dari budaya positif. Apa itu restitusi? Slide yang budaya positif. Oke. Nah, ini restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua yang menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Penak ini Bapak Ibu guru. Caranya adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa agar anak itu bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Jadi ketika anak itu membuat sebuah kesalahan, ya, agar anak muncul sebentar nggih. Mohon maaf terganggu. Agar anak muncul dari dirinya sendiri bagaimana anak ini menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, itu restitusi. Jadi ini yang diharapkan dari semua Bapak Ibu guru, tidak pada posisi, jadi kita pada posisi manajer dan melaksanakan restitusi. Apa restitusi itu adalah tahapan-tahapan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan anak. Lanjut, nggih. Ini ada 3 tahapan. Tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi. Lah, ini loh Bapak Ibu, ini bukan tugasnya guru BK. Nggih. Ini tidak tugasnya guru BK saja. Ini adalah tugas semuanya Bapak Ibu guru. Jadi ketika di problem di jam panjenengan, itu harus panjenengan selesaikan juga sendiri dengan cara restitusi atau dengan panjenengan tadi sebagai manajer. Jadi tidak langsung, oh restitusi malah ibu-ibu guru BK. Karena apa? Restitusi itu seperti tadi. Jadi ketika ada anak, ketika dia terlambat tadi, itu ketika biasanya tatib kan mengatakan, oh awakmu gini, awakmu dihukum. Terus kemudian yang restitusi BK-nya, nangpo toto sakjane awakmu mendino terlambat. Itu tidak. Jadi semuanya Bapak Ibu guru berhak melakukan panjenengan posisi kontrol sebagai manajer dan juga melakukan restitusi pada setiap anak. Nah, ini tahapannya. Menstabilkan identitas itu adalah, ini contohnya, itu adalah hal yang biasa pada anak-anak itu. Jadi ketika anak melakukan suatu masalah atau melakukan suatu kesalahan, kita menstabilkan dulu identitasnya. Jadi distabilkan dulu dengan kata-kata contoh tadi. Kita biasa, kita sebagai orang tentu pernah melakukan sebuah kesalahan. Jadi tidak kamu saja yang melakukan sebuah kesalahan, itu adalah contoh sebuah kalimat yang menstabilkan anak agar anak bisa menjadi tenang. Anak ditenangkan dulu, distabilkan dulu, baru setelah itu kita validasi, divalidasi, ditanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut. Lah setelah divalidasi, tanyakan keyakinannya yang dia miliki Bapak Ibu. Karena keyakinan, kenapa kok restitusi di belakang? Karena keyakinan kita harus buat dulu dengan anak-anak. Jadi ketika seperti Pak Karno tadi sudah menyampaikan bahwa hal ini sudah terjadi, nah ditanya anaknya, apa yang kita yakini? Oh saya sudah memiliki keyakinan, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita, saya tidak menghargai waktu, misalkan begitu, saya tidak disiplin waktu. Jadi anak dimunculkan bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri dan itu muncul dari dirinya anak-anak. Nggih. Jadi itu Bapak Ibu, panjenengan ini ada contohnya. Ada contohnya ini Bu Anita yang menjadi guru BK katanya anak-anak. Oh enggak, ini semua Bapak Ibu guru harus melakukan ini. Ini mohon bisa diperhatikan. Suaranya enggak bisa keluar, oke.
Nggak bisa keluar suaranya, nggak bisa. Nggak apa-apa. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Bu Anita mengatakan bahwa anak intinya pada dasarnya apa yang dilakukan kita semuanya adalah ketika ada permasalahan anak-anak nggak boleh nyentai-nyentai, nggak boleh mendet-mendet, nggak boleh mengata-ngatai, ya, nggak boleh menghukum, itu tadi. Intinya pada dasarnya adalah ketika kita menyelesaikan masalah adalah pada tahapan yang tersebut tadi saya lakukan. Nah, sekarang pada akhirnya dari tadi awal sebelum kita selesai, ya, di awal tadi ada budaya positif yang intinya ada di dalamnya konsep-konsepnya. Yang awal adalah yang pertama adalah disiplin positif, terus kemudian yang kedua posisi kontrol, berarti kita harus berubah dari stimulus respon ke posisi teori kontrol. Jadi kita yang awalnya kepada anak adalah stimulus respon itu adalah teorinya Sigmund Freud, ya. Jadi ketika kita memberi sesuatu, anak merespon, ya. Kita tidak boleh seperti itu, kita berubah kepada teori kontrol yang mana tadi posisi-posisi kontrolnya sudah saya sampaikan, sudah saya berikan. Nah, apa kesimpulan yang bisa diambil dari budaya positif Bapak Ibu? Dari kesemuanya tadi, hubungannya apa sebenarnya budaya positif, mulai dari nilai-nilai kebijakan, disiplin positif, terus kemudian sampai dengan muncul keyakinan kelas, kebutuhan anak yang harus dipenuhi, sampai dengan adanya restitusi. Apa Bapak Ibu kesimpulannya? Bisa merefleksi sebelum ditutup? Mungkin bisa slide yang punya saya, Bu Anita. Nah, gak kelihatan, nggih. Oke. Nah, apa Bapak Ibu, budaya positif hubungannya apa dengan kita semuanya? Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Benar Bu Yanita yang tadi yang depan? Ya, iki. Oke. Apa Bapak Ibu yang kesimpulannya dari A sampai Z yang sudah kita sampaikan tadi? Bahwa budaya positif yang akan kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Bapak Ibu guru harus menerapkannya sendiri, diri kita sendiri sebelum menerapkannya kepada anak-anak. Disiplin positif untuk diri sendiri, memberikan teladan bagi anak, memberikan role model bagi anak-anak sebelum kita meminta anak-anak menjadi anak yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, apa kaitannya? Nah, ini sudah saya sampaikan kemarin, bahwa ketika kita sudah mampu menjadi teladan bagi anak-anak, berarti kita sudah bisa mengilhami, sudah mampu menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Dengan menjadi teladan disiplin untuk diri sendiri, panjenengan semuanya sudah memunculkan budaya positif untuk sekolah ini. Kemudian yang kedua, next Bu Anita. Nah, apa keterkaitannya? Nilai dan peran guru. Ini bukan nilai dan peran guru penggerak, tapi nilai dan peran guru panjenengan. Jadi setelah filosofi yang sudah kita sampaikan pada beberapa diseminasi yang lalu, kemudian nilai dan peran panjenengan sebagai guru untuk memunculkan budaya positif itu yaitu dengan menjiwai nilai-nilai dan peran panjenengan sebagai guru. Kalau panjenengan semua sudah mampu memunculkan nilai dan peran pada diri sendiri, berarti akan muncul pula budaya positif. Lanjut, nah ini nilai dan peran guru, mungkin lanjut, next, ini sudah hafal mungkin Bapak Ibu guru, mulai dengan inovatif sampai dengan reflektif, nggih. Nah,
Kemudian ini, visi. Ini bukan visi saya, tapi visi sekolah. Jadi apa yang kita lakukan untuk memunculkan budaya positif, yaitu kita termasuk dalam melaksanakan visi sekolah kita yang bunyinya adalah mewujudkan, membentuk insan cendekia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter Pancasila dan berwawasan lokal global. Tujuannya dengan visi itu panjenengan akan mampu Bapak Ibu menerapkan budaya positif. Dengan apa? Dengan melaksanakan visi yang sudah panjenengan buat untuk sekolah ini. Visinya sudah bagus, tapi kalau tidak dilaksanakan dengan budaya yang positif, otomatis juga tidak akan bisa terlaksana. Nah, ini yang terakhir adalah terkait dengan next Bu Anita. Next langsung next lagi. Nah, ini keterkaitannya Bapak Ibu, semuanya yang kita harapkan dari semua itu adalah panjenengan diharapkan mampu mewujudkan budaya positif di sekolah ini, baik untuk diri sendiri, saya ulangi lagi sampai 3 kali, baik untuk diri sendiri maupun diterapkan kepada anak didik kita. Nah, penerapannya itu final goalnya adalah panjenengan sebagai kontrolnya adalah seorang manajer dan mampu menerapkan segitiga restitusi seperti apa yang saya sampaikan tadi, mampu menstabilkan posisi anak-anak, mampu memvalidasi apa permasalahan anak-anak dan mampu memunculkan keyakinan apa yang sudah dia yakini. Nah, dari ini mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu. Ini adalah sudah final goal, sudah pada posisi kesimpulan, sudah pada posisi refleksi. Mungkin ada yang mau jadi umpan balik untuk saya dan Bu Anita dalam melaksanakan bersama-sama budaya positif yang ada di sekolah kita. Mulai dari tadi yang belum kita bisa laksanakan posisi kebutuhan tadi, kita butuh kasih sayang dan juga apa tadi? Kasih sayang dan diterima antar apa? Kasih sayang dan penguasaan. Nah, ini yang belum dalam diri Bapak Ibu guru. Nanti mungkin setelah ini semuanya akan berkasih sayang, tidak saling menyakiti, saling menghargai, dan juga saling apa Bapak Ibu? Memberikan contoh bagi diri sendiri dan juga yang lain agar semuanya bisa bergerak dan juga tergerak dari dalam hatinya sendiri-sendiri untuk melakukan disiplin positif dalam upaya menumbuhkan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, karena tidak ada, mungkin ada umpan balik, saya ulangi lagi. Oke, dari Pak Yanto ada umpan balik. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Bapak Ibu, terkait dengan kebersamaan tadi dalam rangka menciptakan disiplin, baik itu waktu, disiplin kerja, disiplin belajar dan lain sebagainya, artinya luas, juga dalam rangka membentuk kebersamaan. Alangkah baiknya apabila di dalam kita sebagai seorang guru bisa menjadi seorang leader, dan kebersamaan dalam arti di sekolah ini kalau bisa tidak terkotak-kotak, tidak mengelompok sesuai dengan kelompoknya, kelompok yang muda, kelompok yang parubaya, kelompok anak-anak, ini sudah tidak zamannya. Saya melihat sekalipun ini tidak mencolok dan dengan yang diberikan tadi, alangkah baiknya apabila kita sama, satu kelompok, satu kebersamaan dalam rangka mencetak karakter ya kurikulum Pancasila ini, tidak hanya pada siswanya tentunya, tetapi juga pada gurunya. Kuncinya lagi-lagi pada gurunya.
Jadi sebagai dasar utamanya pada gurunya. Kalau gurunya bisa kebersamaan mencetak karakter Pancasila bersama-sama, saya yakin siswa akan terbentuk dengan mudah. Mungkin itu Bu Iva yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak Yanto. Aplaus untuk Pak Yanto semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Intinya pada dasarnya bisa saya simpulkan dari apa yang diberikan oleh Pak Yanto dalam apa yang kita sampaikan dari modul 1.1 sampai dengan aksi nyata 1.4 ini adalah sebuah kebersamaan, sebuah kolaborasi yang harus kita galang, harus kita ciptakan di SMA Negeri 1 Pace agar terwujud SMA Negeri 1 Pace lebih jaya. Yang mana yang akan kita yakini satu hal, yaitu sukses sendiri itu adalah biasa dan sukses bersama-sama itu adalah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.